Nah, kalau di video kemarin kita udah belajar nih bagaimana caranya kita menamai senyawa ionik kayak gitu kan. Nah, di video kali ini aku akan coba ngejelasin nih bagaimana cara kita menamai senyawa molekul yang sifatnya adalah kovalen dan dia bukan ionik ya, kovalen. Kenapa? Karena memang secara general itu ada perbedaannya. Bagaimana cara kita menamai senyawa ionik dan bagaimana cara kita menamai senyawa kovalen ya. Pertama-tama supaya kalian lebih jelas kayak gitu, aku ingin menjabarkan dulu perbedaan di mana perbedaan ketika kita menamai senyawa ionik dan ketika kita menamai senyawa kovalen. Kalau aku ambil contoh yang paling sederhana, senyawa ionik misalkan adalah CaCl2. CaCl2 adalah salah satu senyawa ionik. Kenapa? Karena dari katanya kan ion, berarti ada positif dan ada negatif. Di mana Ca di sini sudah pasti dia lebih positif karena dia melepaskan elektron dan Cl itu lebih negatif. Nah, selain itu kalau kalian bertanya apa sih ciri-ciri dari senyawa ionik? Ya udah, yang paling sederhana, yang paling gampangnya kita mengingat bahwa senyawa ionik itu terjadi antara logam dan non logam. Nah, gitu tuh secara general. Nah, ketika kita ingin menamai senyawa ionik ini, maka kita mulai dulu yang paling kiri, ya kan? Yang paling kiri apa? Oh, kalsium. Kalsium dan yang bagian anionnya kita tambahi dengan akhiran ida, jadi klorida. Nah, kalsium klorida. Sekarang, kemudian aku punya senyawa kovalen nih, yaitu SCl2. Ini adalah senyawa molekul kovalen. Artinya apa? Yang pertama, mereka terdiri dari non logam, di mana sulfur kan non logam ya, non logam dengan non logam. Nah, ini adalah perbedaan secara mendasar antara ikatan ion dan ikatan kovalen. Kalau misalkan ikatan ion itu antara logam dan non logam. Kalau misalkan ikatan kovalen, ya tadi ion antara logam dan non logam, kalau kovalen antara non logam dan non logam, ya kayak gitu. Nah, selain itu juga ciri-cirinya bisa kita tandai bahwa karena non logam dengan non logam pada ikatan kovalen itu tidak terjadi perbedaan keelektronegatifan yang cukup jauh seperti halnya ikatan ion tadi, ya. Kalau misalkan ikatan ion jelas yang satu sangat positif, yang kedua sangat negatif, jadi perbedaan keelektronegatifan itu gede aja gitu kan. Kalau misalkan non logam sama non logam dia tidak terlalu besar jaraknya, biasanya kayak gitu. Nah, kalau kita namai ini adalah S itu adalah sulfur, ya, sulfur. Nah, yang jadi pembedanya adalah kalau kita melihat koefisien atau subscript yang kayak gini nih, ada angka di depan unsur, biasanya disebut dengan, boleh disebut dengan koefisien bisa, atau kalian boleh sebut dia dengan subscript gitu kan. Nah, Cl2 yang membedakan adalah kalau misalkan ada angka di depan unsurnya, misalkan selain satu ya, selain satu kayak 2, 3. Nah, kalau 2 itu kita namai sulfur di. Nah, karena 2 dia di, kan? Kalau misalkan monokotil kan berkeping satu, dikotil berkeping 2. Ini sama, karena Cl2 berarti sulfur di. Dia apa? Di klorida. Nah, dari sini kalian bisa ngelihat persamaan dan perbedaannya apa. Kalau misalkan di senyawa ionik dengan senyawa kovalen itu sama-sama menggunakan akhiran ida. Ini juga kayak gitu untuk anionnya. Jadi untuk penggunaan akhiran ida itu biasanya di unsur-unsur yang memiliki keelektronegatifannya itu cukup tinggi ya, di bagian keduanya nih, unsur keduanya ditambahkan dengan akhiran ida. Yang jadi pembedanya apa? Kalau misalkan CaCl2 walaupun Cl yang ada 2 tapi dia tidak dibuat di, tetap aja klorida. Sedangkan di sini kita lihat SCl2, Cl2 nya itu ditambahkan di gitu supaya menandakan dia itu ada 2. Nah, disitulah secara general perbedaan antara apa nih? Bagaimana cara kita menamai senyawa ion dan bagaimana cara kita menamai senyawa molekul kovalen gitu ya. Nah, berarti selanjutnya kita akan masuk ke apa-apa aja nih awalan yang digunakan pada penamaan senyawa kovalen. Berarti di sini kita akan masuk ke awalan-awalannya. Kalau misalkan
mono. Nah, mono kan satu ya kan. Kemudian terus apalagi kalau misalkan awalannya di kayak tadi di klorida itu berarti ada dua kayak Cl2 tadi. Kemudian apalagi tri ya udah dari namanya juga ketahuan kan tiga. Kemudian empat apa tetra. Nah tetra itu empat. Terus apalagi penta. Nah penta itu di sini ya. Penta adalah 5. Kemudian heksa adalah 6. Heksa adalah 6. Kemudian hepta adalah 7. Okta ya, okta itu adalah 8. Kemudian nona adalah 9 dan deka adalah 10. Ya, ini adalah awalan-awalan yang kita gunakan saat kita menamai senyawa kovalen. Contoh nih, contoh. Kalau misalkan aku punya NO dengan NO2. Ini adalah senyawa kovalen. Kita bisa lihat, oh ya udah N adalah non logam dan oksigen juga adalah non logam, ya kan? Yang membedakan adalah jumlah atom O-nya. Oke. Karena di sini N-nya 1 koefisiennya, jadi kalau misalkan unsur itu subskripnya atau koefisiennya 1, dia tuh tidak ditulis angkanya kayak gitu. Karena N1 O1, maka ini namanya adalah nitrogen. Jangan lupa di unsur keduanya kita tambahin dengan nitrogen monoksida gitu. Jadi akhiran oksigen itu tetap kita ganti dengan ida jadi oksida, cuman kita tambahkan dia awalan mono karena dia satu tuh, nitrogen monoksida. Nah berarti kalau misalkan NO2 apa, ya udah nitrogen karena oksigennya punya subskripnya 2, kita namanya dengan nitrogen dioksida. Nah oke, gampang kan? Sekarang bagaimana kalau kita latihan banyak soal nih supaya kalian lebih kencang pemahamannya gitu ya. Oke, kita langsung aja. Kalau misalkan aku punya CO dan CO2 ya. CO dan CO2. Silahkan di post videonya, coba namai. Kalau misalkan kalian sudah kerjain, kita jawab sama-sama. C itu adalah karbon, ya kan? Karbon. Oksigen karena satu berarti kita buat karbon monoksida, gas CO tuh ya, monoksida. Kemudian CO2, nah C itu adalah karbon. Karena O-nya itu ada 2, kita tambahkan dengan awalan apa? Karbon dioksida gitu ya, dioksida. Akhirat idanya tetap sama seperti penamaan senyawa ion, hanya saja di penamaan kovalen ini kita tambahkan awalannya nih, kayak di, mono, tetra, tri gitu. Oke, lanjut. Nah, kalau misalkan aku punya unsur kayak gini, N2O5, namanya apa? Nah, N di sini kan nitrogen, tapi ingat kita punya subskripnya 2. Berarti karena 2, kita bikin namanya adalah di dulu. Baru kita tambahkan unsurnya yaitu nitrogen. Jadi dinitrogen. Karena jumlah O-nya ada 5. 5 apa tadi? Pentaoksida gitu ya. Jadi pentaoksida. Kalau misalkan bahasa Inggrisnya tuh pentoxide. Nah, kalau sini Indonesianya pentaoksida. Penta 5, oksidanya itu oksigen ya. Jumlahnya ada 5 gitu. Lagi, kalau misalkan aku punya N2O3 lagi, karena N-nya jumlahnya 2 berarti dinitrogen gitu kan. Dinitrogen. O-nya ada 3 berarti trioksida ya, trioksida. Coba lagi, kalau misalkan aku punya PCl3, kemudian PCl5, silahkan namai. Kalau sudah kita jawab P itu adalah fosfor ya, fosfor. Nah, kalau Cl itu karena jumlah Cl-nya ada 3 berarti triklorida ya kan? Triklorida. Nah, yang PCl5 sama fosfor yang membedakan adalah jumlah Cl-nya kan? Karena 5 berarti 5 apa? Pentaklorida. Berarti fosfor pentaklorida. Pentaklorida. Oke, kita coba lagi.
Kalau misalkan aku punya CBr4. Oke, namanya apa? C itu adalah karbon, ya, karbon. Kemudian Br4. Br itu bromin, kita tambahkan akhiran ida menjadi bromida. Kemudian jangan lupa karena di sini jumlahnya ada 4, maka namanya apa? Karbon tetra bromida gitu. Jadi karbon tetra bromida. Apalagi kalau misalkan aku punya OF2. O apa? Oksigen. Jadi kalau misalkan awalan itu, kalau misalkan unsur yang berada di awal itu kita nggak perlu tambahkan akhiran ida. Yang kita tambahkan akhiran ida ialah unsur yang sifatnya keelektronegatifnya besar dan dia biasanya berada di setelah unsur pertama atau kita sebut dengan unsur kedua. Kayak F itu berada setelah O. Makanya kita tulis dulu di karena jumlah F-nya ada 2. Nah, dari fluor kita tambahkan akhiran ida jadi di Florida. Nah, gitu sih. Jadi oksigen di Florida, ya. Lagi misalkan SiF4. SiF4 apa? Si itu adalah silikon. Kemudian F4 tetra Florida. Ya, fluor. Tambahkan ida jadi Florida. Oke, kita coba lagi nih. SF6. S itu adalah sulfur. Kemudian F karena 6 berarti 6 apa tadi? Heksa Florida. Oke, heksa Florida. Kemudian kalau ini soal terakhir kita coba ya. IF7. Namanya apa? I itu adalah iodin, kan? Iodin. Dan fluornya ada 7, berarti heptafluorida. Nah, kalau gitu sampai sini dulu. Berarti kesimpulannya adalah di video ini kalian udah belajar nih bagaimana cara kita menamai senyawa molekul kovalen, ya. Kenapa molekul? Berarti dia terdiri dari 2 unsur, ya. Lebih dari 1 unsur intinya. Kemudian kovalen. Senyawa kovalen itu yang membedakan dengan senyawa ion adalah apa? Ternyata kalau kovalen itu terdiri dari non-logam dan non-logam. Kalau misalkan logam, senyawa ion, ya, itu terdiri dari logam dan non-logam, kayak gitu. Penamaannya bedanya di mana? Secara general penamaannya itu sama, ada sama-sama akhiran ida. Yang membedakan adalah kalau misalkan di senyawa kovalen itu kita menambahkan awalan mono, tri, tetra di unsurnya ketika misalkan nih kayak SF6 ini, ya, S-nya itu jumlahnya 1, maka kita tidak perlu tulis kayak monosulfur, ya. Kecuali dia tadi misalkan S-nya ada 2, kita bisa buat disulfur kayak misalkan tadi di nitrogen. Nah, terus jumlah F-nya 6, ya udah hexafluorida. Tetap ada idanya, yang membedakan adalah awalannya, ya. Oke. Sekian dulu untuk video kali ini, moga-moga kalian mengerti, ya.